Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel yang saat ini berada di Indonesia bagian Madura. Saudara-saudaraku sekalian, pada edisi kali ini saya akan menyampaikan berita duka atas wafatnya seorang aktivis Nahdlatul Ulama, seorang senior di Gerakan Pemuda Ansor, seorang penulis buku yang karyanya masih fundamental sampai saat ini, yakni buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU. Beliau adalah Dr. Andes Kiai Haji Khairul Anam. Salah seorang sahabat mengirimkan kabar itu tadi pagi kepada kami bahwa telah intikal ila rahmatillah pagi tadi ba'da subuh pukul 5.50 subuh Senin 9 Oktober 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kehilafannya dan mencatat semua amal baiknya, dan mudah-mudahan juga beliau diberikan tempat yang mulia di sisinya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin tidak banyak yang tahu tentang Kiai Haji Khairul Anam atau akrab disapa Cak Anam. Di balik berbagai hal yang mungkin dianggap kontroversi dalam perjalanan dan perjuangan beliau, satu titik karya beliau yakni buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, serta menghidupkan pers NU dengan membuat majalah Aula. Ketika masih di pondok dulu saya sering membaca Aula, bahkan sempat menjadi kontributor. Kemudian juga koran Duta Masyarakat. Nah, di saat koran Duta, ketika beliau berkantor di Jakarta, disitulah saya sempat bertemu dengan almarhum Kiai Haji Dr. Andes Khairul Anam atau Cak Anam. Sekali lagi kita doakan beliau, semoga amal ibadahnya diterima, kemudian perjuangannya di Nahdlatul Ulama menjadi catatan terbaik di alam sana, dan kita sebagai generasi penerus, sebagai adik-adik beliau, bisa melanjutkan dari jerih payah perjuangan beliau, terutama di dalam mendokumentasikan perjalanan Nahdlatul Ulama. Sekilas saya akan mengulas tentang buku karya fenomenal beliau yang oleh sebagian kawan-kawan dianggap atau disebut sebagai buku babon Nahdlatul Ulama, karena buku itu adalah hasil penelitian beliau ketika membuat skripsi S1 pada tahun 80-an. Mungkin skripsi itu sudah sama dengan disertasi hari ini ya, karena pada saat itu ketika S1 sudah sangat luar biasa dan sangat tebal, sangat lengkap, dan sempat mewawancarai pelaku sejarahnya langsung, yakni Almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Jadi data-data primer yang beliau kuliti, beliau cari di berbagai tempat, dan termasuk mewawancarai Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sebagai sumber pelaku peristiwanya. Nah, dari sini menurut hemat saya buku tersebut sangat komprehensif, sangat representatif, dan dari buku itu juga kita bisa menyangga dari informasi-informasi adanya kisah-kisah berdirinya NU yang tidak sesuai dengan data-data yang ada. Dan kami di Aras 9 Channel beberapa kali mengulas tentang sejarah NU juga bersumber dari buku Dr. Andes Kiai Haji Khairul Anam atau Cak Anam. Kemudian buku kedua yang sering juga saya sampaikan ke publik adalah buku yang berisi pertentangan di antara kiai NU, elit NU pasca wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi di tubuh NU itu sudah terbiasa ada pergolakan, tetapi semua pergolakan itu bisa berakhir dengan husnul khotimah, dengan baik, sekalipun itu pertentangannya sangat luar biasa, sangat baik ujungnya. Hanya satu peristiwa yang tidak baik itu ketika penggulingan Gus Dur yang dilakukan oleh Bapak Abu Hasan. Ini tidak berending baik, tapi saya tidak membahas ke sana karena beliau-beliaunya sudah pada wafat ya. Hanya saja capture
atau penelusuran dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk buku oleh Kiai Haji Khairul Anam, ini akhirnya kita menjadi tahu dan tidak gagap akan sejarah NU, serta ketika terjadi pertentangan antar Kiai NU itu sendiri. Karena itu setelah saya amati adalah bagian dari demokrasi kiai-kiai kita di dalam ber-NU. Jadi di NU itu adalah selain untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemaslahatan umat, juga dengan sendirinya telah merealisasikan demokratisasi. Itu luar biasanya. Maka apa yang direkam kemudian dibuat sebuah buku oleh Kiai Khairul Anam, ini akhirnya memberikan penyadaran bagi kita semua, terutama bagi generasi muda NU. Dan mohon kepada adik-adik saya atau yang seusia dengan saya, sekedar saran untuk membaca buku-buku yang dibuat oleh senior-senior kita, secara khusus adalah oleh Kiai Haji Khairul Anam, termasuk buku tadi itu, sehingga kita tidak kaget ketika melihat ada Kiai NU A dan Kiai NU B tidak sejalan. Itu sudah terjadi sejak mula dan tetap berakhir dengan baik. Dan itu adalah warna demokrasi di tubuh NU. Dan sekali lagi, persoalan yang sangat kecil terkait dengan berdirinya NU dicatat dengan baik oleh Kiai Haji Khairul Anam. Tidak lepas pula pertentangan antar Kiai NU pasca wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga dicatat oleh Kiai Haji Khairul Anam. Semua ini tentu adalah ladang amal beliau, dan semua ini adalah amal jariah bagi beliau, dan insya Allah akan terus mengalir dan akan menyirami beliau di alam sana. Dan marilah saudara-saudaraku sekalian, kita kirimkan, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik baginya. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Selamat jalan Kiai Haji Khairul Anam. Semoga kami bisa meneruskan perjuangan panjenengan, terutama di dalam bidang jurnalistik, di dalam tulis menulis, sehingga secara NU tidak ada yang mengacaukan. Mohon maaf kepada semuanya apabila ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.